Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di dalam Vicon kita pada mata kuliah Digital Marketing Communication ya. Saya menyampaikan juga mohon maaf ya karena baru bisa menyapa lagi teman-teman di sela-sela beberapa kesibukan kegiatan yang lain gitu ya. Karena memang Unsia gitu ya sudah mulai meluluskan ya. Jadi sudah ada alumninya gitu ya, maka bertambah juga kegiatan gitu ya, kesibukan daripada para dosen khususnya gitu ya. Karena kan dosennya juga ada 8 orang ya, 1 orang di luar negeri ya Bu Novita dan sisanya di sini gitu. Dan itu kan menghandle beberapa orang mahasiswa ya. Katakanlah satu dosen itu bisa menghandle ratusan mahasiswa ya untuk bimbingan tugas akhir juga untuk bimbingan PKK ya, praktik kerja komunikasi atau magang. Baik, teman-teman semuanya, supaya kita tidak kehilangan esensi daripada mata kuliah Digital Marketing Communication ini gitu ya. Saya akan mencoba kembali menarik ya benang merah daripada mata kuliah ini agar teman-teman tidak kehilangan ya esensi ataupun substansi ilmu yang memang kita cari daripada mata kuliah ini. Selain itu juga ya agenda pada malam hari ini adalah saya akan menjelaskan teknis pengerjaan UAS ya. Gambarannya UAS itu tidak dikerjakan secara individu tetapi dikerjakan secara berkelompok begitu ya. eh Nanti luaran daripada UAS itu tadi gitu kan sifatnya berupa proposal ya, tidak berupa isai lagi. Tapi proposal yang saya minta nanti cukup mudah gitu ya, dalam arti cukup ringan untuk teman-teman kerjakan gitu ya. Nah, untuk mengingatkan lagi gitu ya, saya akan mencoba dari eh, materi pertemuan ke-11 mungkin ya, supaya teman-teman tidak kehilangan daripada topik perkuliahan kita. Artinya saya ingin mencoba mengingatkan lagi gitu ya. Mengingatkan lagi daripada apa sih yang memang kita cari dan kita kejar dari apa namanya mata kuliah ini. Kayak nggak apa-apa ya, yang tidak memungkinkan atau belum memungkinkan untuk open cam gitu ya, open kamera boleh saya pahami, saya maklumi gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ini materi kita di pertemuan ke-11 ya, yang menjelaskan tentang niche market. Niche market itu apa? Ya, karena mata kuliah ini sudah didukung dan dilengkapi dengan penjelasan dalam bentuk video pembelajaran yang itu disampaikan langsung oleh Pak Anggoro ya. Jadi Pak Anggoro itu sebagai dosen pengembang. Artinya beliau yang menyiapkan seluruh rangkaian materi, baik dalam bentuk PowerPoint maupun dalam bentuk video pembelajaran kan. Nah, saya di sini sebagai koordinatornya ya, juga sekaligus sebagai pengampu. Nah, teman-teman, niche market ini adalah suatu rumusan untuk menemukan
pangsa pasar potensial yang sesuai dengan produk yang kita miliki. Jadi, ketika kita sudah memiliki produk, apakah itu produknya sifatnya intangible maupun tangible, ya? Produk itu kembali saya ingatkan, produk itu dibagi ke dalam dua kategori. Ada produk yang sifatnya tangible dan ada yang sifatnya intangible. Tangible itu produk yang bisa kita lihat, ya, produk dalam bentuk real barang gitu ya, bisa kita lihat, bisa kita genggam, bisa kita bawa gitu ya. Sementara produk dalam pengertian intangible itu sebetulnya bisa kita pahami sebagai sebuah jasa, ya, misalkan jasa barbershop, jasa apa, salon kecantikan, ya. Nah, itu produk tapi sifatnya intangible. Nah, pembahasan kita di pertemuan ke-11 supaya nanti mengantarkan teman-teman pada pemahaman pengerjaan mini project. Begitu kan? Ya, niche market ini apa? Jadi niche market ini dapat dikatakan sebagai ceruk pasar, gitu ya. Ceruk pasar itu apa? Bagian dari sebuah industri dengan pasar sasaran dan konsumen yang lebih spesifik. Kalau teman-teman setiap hari berangkat kerja, apalagi di daerah Jakarta, itu pasti gitu ya, ditemukan. Kalau yang suka lihat kiri kanan ya, ada baliho, ada spanduk, ada billboard gitu ya, yang menawarkan sebuah produk. Apakah produknya sifatnya properti, apakah produknya sifatnya ya barang-barang gitu ya. Katakanlah barang-barang elektronik ya, IT gitu ya, atau mungkin sebuah program gitu ya, jasa asuransi dan lain sebagainya. Nah, cara-cara seperti itu ya tentu tidak menjangkau pada ceruk pasar itu sendiri, ya. Artinya semua kalangan dijaring, semua kalangan mendapatkan informasi daripada pesan, ya, pesan pemasaran yang disampaikan melalui beberapa media tadi. Ada billboard, ya, ada apa lagi? Ada mungkin baliho gitu ya. Ya, tentang kampanye, itu kan pesan juga, pesan pemasaran, memasarkan diri ya, personal branding gitu kan, untuk memilih seseorang atau memilih sebuah partai, katakan seperti itu. Nah, tetapi yang dibicarakan di dalam materi ke-11 ini berbicara tentang niche market atau ceruk pasar. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi gitu ya, bisa mengidentifikasi daripada target audiens yang kita cari gitu. Karena kan analoginya kita sebagai pemilik produk gitu ya. Kita sebagai pemilik jasa gitu. Oke, selanjutnya manfaat daripada niche market itu tadi ya. Nah, pertama, persaingan bisnis yang tidak terlalu ketat ya. Kemudian lebih fokus pada bisnis. Niche market ini adalah menyeleksi ya, suatu rumusan untuk menyeleksi beberapa segmentasi potensial sesuai dengan produk yang kita tawarkan. Tentu seleksinya cukup ketat gitu ya. Nanti akan dikenal dengan STP kan seperti itu ya. Segmenting ya, kemudian targeting dan positioning. Segmentasi, target dan positioning gitu ya. Nah, bagaimana kita mulai mengerucutkan gitu ya pada apa namanya? Pada beberapa elemen-elemen yang kita tentukan sebagai salah satu indikator atau beberapa indikator. Tentu harus disesuaikan dengan produk atau jasa yang kita miliki ya, seperti itu. Ya. Kemudian selain itu, selain tadi ya, persaingan bisnis yang tidak terlalu ketat karena kita sudah memiliki apa?
sudah memiliki target audiens yang jelas. Dikenal atau mungkin sering didengar gitu ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa daganganmu terlalu mahal, tidak usah dipikirkan bahwa orang itu bukan daripada target sasaran kita. Kan seperti itu. Ya, teman-teman, kalau kita identifikasi dan perhatikan beberapa produk yang memiliki value yang tinggi gitu ya. Value yang tinggi itu salah satu indikatornya memiliki price yang tinggi juga. Salah satunya adalah produk daripada Apple gitu ya. Baik itu handphone, baik itu tabletnya, baik itu laptopnya gitu ya. Nah, Apple ini sudah memiliki positioning, ya kan? Daripada segmentasi target dan positioning tadi. Positioningnya di mana? Bahwa positioning produk Apple ini gitu ya menyasar pada masyarakat-masyarakat dengan level ekonomi atas, gitu kan? Karena apa? Karena memang gitu ya, yang dihadirkan atau diberikan oleh Apple itu tadi bukan sekedar pada kualitas barang saja, tetapi ada dimensi lain yang ikut menyertai, yaitu katakanlah sebuah gengsi, ya. Ketika seseorang nongkrong gitu ya, misalnya di sebuah kafe, ya katakanlah itu juga ya kafe yang bergengsi, Starbucks gitu ya. Nah, di saat yang bersamaan dirinya posting di sosial media, adanya rasa confidence di sana. Karena apa? Selain menyajikan atau menawarkan kenyamanan daripada tempat, ya, rasa yang enak, tetapi ada gengsi di sana. Itu yang dijual oleh produk tertentu. Dan itu harus selaras gitu ya dengan segmentasi tadi. Begitu. Karena kan segmentasi tadi, segmentasi target dan positioning tadi ya harus kita rumuskan sedemikian rupa agar gitu ya produk yang kita miliki itu dapat diterima dan dipahami oleh target audiens kita, oleh calon konsumen kita, gitu ya. Atau barang-barang branded lain gitu ya, seperti jam Rolex gitu ya. Atau tadi ada Starbucks, ada produknya Apple, ada tas mungkin ya merek Hermes gitu ya. Kalau perempuan itu. Tentu kan itu sudah ada ceruk pasarnya, sudah ada niche marketnya. Maka maka ya teknis penyampaian pesan marketingnya tidak sama ya. Itu tidak sama dengan teknis penyampaian pesan marketing pada produk-produk yang lainnya. Apakah ada iklan tentang produk Apple di dalam apa namanya konten-konten atau program-program di televisi? Apakah ada gitu ya iklan-iklan yang bermuatan tentang jam Rolex gitu ya, tas Hermes ataupun Starbucks gitu. Nah, kalau teman-teman jeli dan peka, kenapa gitu? Kenapa produk-produk yang memang memiliki value yang cukup tinggi dengan memberikan apa? Kesan elegan, mewah gitu ya. Kemudian membangkitkan percaya diri. Itu kok rasanya pesan-pesan marketingnya tidak segembar-gembor dengan produk-produk yang lainnya gitu ya. Karena sudah memiliki segmentasi tersendiri gitu ya. Positioningnya sudah ada gitu loh. Dan ini gitu ya, kalau kita bahas lagi di pembahasan selanjutnya, di slide selanjutnya, apakah ini masuk ke dalam Blue Ocean Strategy atau masuk ke dalam Red Ocean Strategy? Kan seperti itu. Kalau Blue Ocean Strategy kan seperti apa? Ya, gambaran umumnya nih ya, saya tampilkan. Nih. Jadi Blue Ocean Strategy itu adalah menciptakan gitu ya, menciptakan pangsa pasar sendiri.
Kalau teman-teman ini punya sebuah produk, katakanlah di sini gitu ya, ada Mbak Baby di sini, punya produk, produknya kopi atau produk makanan, punya produk fashion. Coba deh tentukan positioningnya. Seperti produk-produk yang saya contohkan tadi, Apple, Starbucks, jam Rolex gitu ya, atau dari Rolex tadi. Itu kan saya rasa dan kita semua bisa mengidentifikasi itu masih berada di dalam tataran Blue Ocean strategi. Analoginya kan seperti ini. Jadi satu produk untuk memancing beberapa konsumen yang ada. Jadi kita menciptakan pangsa pasar yang baru. Sehingga memang dikenal Blue Ocean strategi ini tidak banyak pesaing. Berbeda dengan Red Ocean strategi. Kita masuk pada pangsa pasar yang sudah ada gitu ya, tetapi minimal di dalam produk kita sudah ada differentiation minimal gitu ya. Syukur-syukur daripada differentiation itu gitu ya, naik level menjadi USP, unique selling proposition-nya. Itu ada value-nya gitu. Nah, differentiation kemudian juga ya USP tadi, unique selling proposition itu bisa kita lihat dari apanya? Dari value barangnya, dari sisi harganya gitu ya. Atau bahkan daripada eh, garansi ya. Itu bisa. Nah, sebelum ke sini ya, saya tadi akan mengulangi lagi. Ya, tadi persaingan bisnis yang tidak terlalu ketat, lebih fokus berbisnis, dalam arti lebih fokus meningkatkan dan menjaga kepuasan konsumen, menjaga kualitas produk, kemudian mudah dikenal orang, ya. Artinya kalau sudah cirinya bagaimana? Gini nih, satu produk sudah memiliki positioning di dalam benak konsumen itu. Ciri sederhananya adalah bahwa merek itu selalu tertanam di dalam benak kita. Produk mie instan kan banyak, tapi kenapa orang-orang selalu menyebut mie instan itu dengan sapaan Indomie? Padahal belum tentu dia makan Indomie. Mungkin dia makan apa? Ada mie sedap, ada sari mie, ada bakmi mewah gitu ya, dan merek-merek yang lain. Tapi kita selalu mengingatnya dengan kata-kata Indomie. Nah, berarti produk Indomie ini sudah punya posisinya sendiri di di benak dan di hati konsumen. Atau ketika saya tanya lagi, di rumah teman-teman semuanya kalau kalau menggunakan pasta gigi mereknya apa? Mereknya Pepsodent. Kenapa saya tanya? Ya, itu sudah sering digunakan gitu ya oleh kami sekeluarga. Kenapa kan ada banyak merek daripada pasta gigi, ada Ciptaden, ada Close Up, ada Sensitif gitu ya. Oh, karena memang kebiasaan atau karena memang kenyamanan sehingga itu sudah terinternalisasi di dalam benak kita. Nah, bahwa produk itu sudah memiliki posisi gitu. Jadi, salah satu indikator untuk kita mengetahui gitu ya, produk itu sudah memiliki positioning atau tidak, sudah ada di dalam benak konsumen atau tidak, sudah dikenal dan diingat atau belum. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana selanjutnya menentukan niche market? Niche market ini tadi saya sampaikan, niche market itu adalah ceruk pasar. Inti ya, inti dari eh, konsumen murni yang kita sudah pastikan bahwa ini target sasaran saya gitu ya. Pertama, cari tahu minat gitu ya. Cari tahu minat ini dalam artian bagaimana kita mengidentifikasi sisi demografi daripada calon konsumen. Itu kan ada lifestyle, gaya hidup, ada keinginan atau interest tadi gitu ya. Ada sisi atau ada aspek ekonomi. Nanti di dalam perumusan STP, segmenting, targeting, dan positioning,
itu teman-teman harus menjelaskan sedetail mungkin sampai tingkat pendapatan pun itu harus kita perhatikan, harus kita teliti gitu ya. Bahwa produk yang kita tawarkan ini menyasar masyarakat kalangan menengah ke atas dengan gitu ya pendapatan 5 sampai 20 juta per bulan. Sampai segitunya gitu ya. Kemudian identifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, kalau identifikasi kebutuhan pelanggan ada dua kata kunci di sini, yaitu berbicara antara want and need gitu ya, antara keinginan dan kebutuhan. Memang di antara kedua ini kadang tidak tidak berjalan bersamaan. Di satu sisi dirinya butuh tapi tidak ingin. Tapi di satu sisi yang lainnya kadang dia ingin tapi tidak butuh. Tetapi dua kata kunci ini saling melengkapi. Jadi ketahui apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan oleh calon konsumen kita. Kemudian riset kompetensi gitu ya. Riset daripada apa namanya pesaing-pesaing kita. Kalau produk yang kita miliki, katakan teman-teman sudah punya produk gitu ya, milik sendiri, milik keluarga ya, ataupun milik ya sanak saudara, maka kita harus melakukan riset kompetisi tadi ya. Sejauh mana gitu ya produk kita dikenal di pasaran gitu ya. Dan seperti apa USP ataupun apa diferensiasi yang kita tonjolkan daripada produk atau jasa kita. Kemudian tes pasar gitu ya, mencoba langsung terjun ke pasar. Gitu. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah satu contoh yang memang nampaknya gitu ya, nampaknya brand Antimo ini menjadi suatu brand yang memang belum ada pesaingnya. Karena kenapa? Karena Antimo ini sudah menemukan niche marketnya. Nah, salah satu tadi yang dibahas di atas gitu ya, antara identifikasi kebutuhan dan pelanggan itu berbicara need and want gitu ya, bahwa Antimo ini diperlukan ketika orang untuk bepergian. Coba saya tanya, selain Antimo gitu ya, walaupun saya rasa sekarang teman-teman sudah tidak menggunakan dan tidak mengkonsumsi Antimo lagi gitu ya ketika bepergian. Selain merek Antimo dulu gitu ya. Teman-teman pernah nggak mengkonsumsi obat-obatan sebelum bepergian gitu ya agar perjalanannya aman ya, pulas dan tidak mabok. Itu kan tujuan utamanya. Ada nggak yang teman-teman kenal merek dari suatu obat nih ya sekelas dengan Antimo? Mungkin teman-teman tidak mengalami atau mungkin teman-teman tidak ingat gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan di sini bahwa Antimo ini memiliki positioningnya tersendiri dan memiliki ceruk pasarnya. Ceruk pasarnya siapa? Kepada setiap orang yang akan bepergian, gitu. Ya. Dan dan ini cukup apa ya? Cukup menarik perhatian saya juga gitu ya. Ketika kita bagaimana menempatkan sebuah produk sesuai dengan kebutuhan yang sangat spesifik ya. Obat ini selalu dibutuhkan oleh orang yang akan bepergian. Ketika orang tidak bepergian ya tidak akan dibeli obat ini. Jadi niche market ini harus sejalan dengan apa? Dengan segmentasi, targeting dan positioning tadi. Nah, teman-teman semuanya, tadi saya sudah singgung ya tentang Blue Ocean Strategi dan Red Ocean Strategi ya. Kalau Red Ocean Strategi bersaing dalam ruang pasar yang sama gitu ya. Sementara kalau Blue Ocean Strategi gitu ya, itu menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya. Jadi kita berusaha membuka pasar baru dengan produk yang kita miliki gitu ya. Kemudian kalau red ocean strategi memenangi kompetisi ya, jadi orientasinya adalah memenangi kompetisi di antara beberapa
apa kompetitor yang ada. Sementara Blue Ocean strategi adalah menjadikan kompetisi tidak relevan. Jadi sudahlah gitu ya, sudah Apple ini dirasa tidak ada yang bisa menandingi daripada produk, kualitas barang, dan juga sisi emosional yang diberikan. Teman-teman boleh dibuka lagi materi-materi sebelumnya. Ada konsep marketing yang dikenal dengan human to human, ya, human to human. Artinya begini, sebuah produk yang ditawarkan oleh seseorang atau sekelompok orang itu menawarkannya bukan lagi pada aspek rasional, tapi menawarkannya pada aspek emosional. Sehingga ya runtutan kalimat marketing yang keluar ya yaitu Bapak Ibu coba bayangkan ketika Bapak Ibu memiliki ya sebuah kendaraan dengan merek ini ya Bapak Ibu sudah memiliki rumah kedua gitu ya dengan kenyamanan gitu ya dengan dan lain sebagainya. Jadi kita menawarkan mobil sebagai sebuah properti kendaraan kita analogikan sebagai sebuah rumah kedua. Rumah itu kan tempat kita istirahat, tidur, makan dan segalanya lah. Nah, maka begitu ya. Maka dengan ini kita menghadirkan sisi emosional kita. Kita menyasar aspek emosional kita atau aspek afeksi gitu ya. Kalau rasional kan berbicara tentang apa? Kognitif. Emosional berbicara tentang apa? Afektif. Sehingga nanti harapannya adalah konatif gitu ya. Adanya proses jual beli atau transaksi antara konsumen dengan kita yang menawarkan. Begitu. Jadi Blue Ocean Strategy ini menciptakan kompetisi tidak relevan gitu. Karena memang apa? Ada unsur emosional yang disajikan di saat yang bersamaan, gitu ya. Jadi seseorang beli produk itu merasa bangga, merasa pede, ya, begitu. Kemudian kalau Red Ocean Strategy mengeksploitasi permintaan yang ada, kalau Blue Ocean Strategy menciptakan dan menangkap permintaan yang baru dan beberapa poin-poin selanjutnya. Intinya adalah kalau kita berusaha berada pada zona merah, Red Ocean Strategy, maka kita harus langsung siap untuk tempur dengan kompetitor-kompetitor yang ada, gitu ya. Contoh lah, kalau keripik yang kebanyakan orang lain jual itu maksimal ada 5 rasa, teman-teman buat dong keripik dengan 15 rasa. Itu kan untuk memunculkan apa? Diferensiasinya. Diferensiasi itu nanti naik level menjadi sebuah keunikan. Ya, USP tadi, Unique Selling Proposition. Sehingga dari produk itu gitu ya, mengantarkan pada positioningnya gitu. Oh, ada ya keripik dengan 15 rasa gitu ya. Keripik pisang dengan 15 rasa gitu. Itu ya gambaran yang saya ulangi, yang saya pertegas di dalam materi pertemuan ke-11 tentang Blue Ocean Strategy dan Red Ocean Strategy. Ini juga yang akan saya minta di dalam penyusunan proposal nantinya, ya. Ya, ini adalah beberapa contoh ya yang disajikan ya seperti grup band ya yang memang berbeda daripada yang lainnya gitu ya karena ada unique selling propositionnya ya kemudian beberapa barang-barang yang lain gitu ya begitu jadi intinya bahwa kita sebagai marketer orang yang menyampaikan pesan marketing kepada calon konsumen dengan beberapa pendekatan tentunya ya kembali lagi saya ingatkan bahwa marketing itu kan dikenal dengan apa ya model dasarnya kan bauran pemasaran 4P ya produk price harga place tempat dan promotion. Nah, promotion itu kan ada 5 ya, 5 bauran promotion. Sales promotion, ya, personal selling. Kemudian apa lagi? Advertising. Kemudian apa lagi? Ada public relation. Satu lagi apa? Sales promotion, personal selling. Ada periklanan interaktif gitu ya. Direct marketing itu biasanya menggunakan email ya, menggunakan WhatsApp yang itu langsung tertuju ke
sasaran utamanya gitu ya. Itu di pertemuan 11 ya, teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ya, tanpa menunggu saya selesai menjelaskan. Atau kita langsung saja ya, mungkin nanti Mohon akan. izin Pak. Oh ya, silakan siapa nih? Mbak Fitri. Fitri Pak. Ya, ya, silakan. Gimana? Ya, Pak, ini tadi kan Bapak bilang kan nanti untuk tugas UTS-nya kan kita kelompok ya. Hmm, coba saya buka lagi ya. Takutnya UTS keliru. UAS-nya, UAS-nya kan kita kelompok. Oke, betul, kelompok ya. Kalau nggak salah tadi Bapak bilang untuk UAS-nya kan kelompok. Ya, Ya, itu minimal berapa orang Pak? oke, langsung aja kita ini ya, kita saya jelaskan di sini. Coba saya cross check dulu di kelas ini ada 79 anggota ya. 79 cukup ya. Oke, sebentar. Nah, ini sudah terlihat ya. Terlihat belum, teman-teman? Sudah terlihat belum Sudah Pak. soal UASnya nih? 5 orang. Oke ya, jadi UASnya ini akan dimulai pekan depan ya, selama 2 minggu. Oke, dari tanggal 22 Juli sampai 4 Agustus. Saya minta teman-teman gitu ya, berunding gitu ya. Berunding berkoordinasi dengan kelompok masing-masing. Nah, instruksinya saya minta teman-teman membuat kelompok yang terdiri dari 5 orang aja ya. Membuat kelompok maksimal 5 orang. Oke, tidak ada kata minimal ya. Jadi ada sekitar cukup banyak ya kalau teman-teman aktif di sini semuanya. Ada sekitar 15 kelompok mungkin ya. 5 kali 15 itu udah 75 kan kalau di sini. Nah, mungkin ada satu kelompok yang 4 orang gitu ya, nggak masalah. Jadi mungkin Mbak Fitri boleh dibantu saya nanti untuk dikoordinir ya di grup WA-nya di grup WA mata kuliah ini. Nanti silakan membentuk kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari apa? Dari 5 orang kan seperti itu ya. Kemudian setiap kelompok diminta membuat atau merancang mini proyek ya berupa proposal dalam bentuk draft PowerPoint. Nanti akan saya share ya contohnya. Setiap kelompok merumuskan dan menyusun kampanye pemasaran dari brand atau ya brand produk atau jasa ya atau personal brand. Pilih salah satu. Maksudnya seperti ini. Setiap kelompok merumuskan dan menyusun kampanye pemasaran dari brand produk. Brand produk itu sifatnya tangible ya. Brand produk itu produk yang bisa kita lihat, pegang gitu ya, bawa. Atau dari jasa, tadi yang saya sampaikan sifatnya intangible. Atau personal brand, atau produk milik sendiri. Tapi itu harus sesuai dengan kesepakatan kelompoknya, gitu kan. Misalkan dari 5 orang itu ada satu orang yang punya sebuah brand yang cukup bagus.
Nah, si orang itu menawarkan kepada teman-teman yang lainnya gimana kalau pakai brand saya. Kalau disepakati bagus, silahkan dilanjutkan, ya. Tapi kalau tidak disepakati ya dicari brand yang lain sesuai dengan kesepakatan kelompoknya. Kemudian dalam sajian proposal harus menyertakan strategi digital marketing yang meliputi latar belakang kenapa teman-teman memilih produk ini, ya. Kemudian segmentasinya, oke. Segmentasi itu nanti dipecah STP ya, segmentasi target positioning. Kemudian strategi komunikasi pemasarannya seperti apa, gitu ya. Boleh menggunakan model AIDA, AIDMA, atau AISAS, gitu ya. Kemudian pemilihan medianya seperti apa, menggunakan media sosial apa, gitu ya. Apakah menggunakan satu media sosial atau menggunakan lebih dari satu media sosial? Ada dua, tiga, empat, lima, dan selanjutnya. Dan apakah dari media sosial itu saling terhubung, gitu ya? Ya, atau disebut dengan multi channel, gitu ya, saling terhubung antara satu dengan yang lain, atau juga sifatnya omni channel, gitu ya, mengakomodir semua media yang digunakan. Selain pemilihan media, keunggulan strateginya seperti apa, gitu ya. Ini bisa disisipkan pada tadi yang saya sampaikan, niche marketnya seperti apa, dan berada di zona blue ocean strategi atau red ocean strategi, serta penutup. Oke. Nah, yang kedua, membuat rekaman presentasi proposal dengan ketentuan sebagai berikut. Setelah menyusun draft proposal, setiap kelompok melakukan presentasi mengenai rancangan proposal yang dibuat dalam bentuk rekaman video. Rekaman video presentasi proposal diunggah ke dalam sosial media YouTube dan memiliki durasi maksimal 10 menit, ya. Setiap anggota kelompok harus memiliki kontribusi aktif dalam menyusun draft dan presentasi proposal. Substansi proposal tersampaikan dengan baik dan jelas di dalam presentasi kelompok yang diunggah ke YouTube. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya mau nanya lagi, Pak. Ya, Kalau boleh. misalnya satu kelompok itu ada yang 8 orang, nggak apa-apa, Pak? Maksimal 5 orang aja ya. Karena nanti kalau 8 orang ya, kalau 8 orang misalkan berapa? 79 di Misalnya satu kelompok aja nih ada yang 8 orang gitu, gimana, ya Pak? rata aja Mbak, harus 5 ya. 5 orang gitu. Nah, contohnya, contohnya ada di sini ya. Nah, ya. Jadi proposal yang saya minta itu dalam bentuk PowerPoint ya. Di sini misalkan ya, nanti membuat proposal. Di sini disesuaikan judulnya. Latar belakang. Ceritakan tentang latar belakang produk, mengapa dipilih produk ini. Pemilihan nama brandnya seperti apa, filosofi brandnya gitu ya. Teman-teman boleh mengambil produk yang sudah ada, tapi gitu ya. Yang saya minta di sini teman-teman menyajikan konsep pemasaran yang baru berdasarkan ide yang muncul dari kelompok teman-teman. Saya tidak akan kasih nilai kalau misalkan teman-teman ngambil produk yang sudah ada, lalu mencantumkan strategi digital marketingnya itu daripada si produk itu sendiri gitu ya. Jadi tinggal copy paste saja. Nah, itu tidak akan dapat nilai gitu. Satu opsi itu ya. Jadi boleh mengambil produk yang sudah ada, yang sudah familiar, tetapi yang saya minta, oh, teman-teman melakukan identifikasi ulang daripada strategi digital marketingnya. Atau opsi yang kedua, teman-teman punya produk sendiri tadi yang memang belum dikenal banyak orang, gitu ya. Kalau produk itu belum memiliki nama, buatkan nama. Belum memiliki logo, buatkan logo di sini.
Belum memiliki tagline atau slogan, buatkan di sini. Belum memiliki packaging, buatkan di sini, gitu ya. Ada desainnya di sini. Itu yang justru akan mengoptimalkan nilai UAS nanti, gitu ya. Kemudian kenapa dipilih nama brand tersebut dan lain sebagainya. Jadi diceritakan latar belakangnya. Setelah itu, teman-teman coba langsung rumuskan pada segmentasi yang akan disasar. Ceritakan produk ini dijual ke siapa, ya, dan lain sebagainya melalui pendekatan segmentasi, ya, atau segmenting, targeting, dan positioning. Ya, segmentasi itu berbicara pada tiga aspek: aspek geografis, aspek demografis, aspek psikografis. Geografis itu akan berbicara tentang zona, kawasan. Produk ini akan dipasarkan di sekitar Jabodetabek saja. Contoh. Kemudian demografis. Demografis ini berbicara tentang apa? Tentang usia dari umur berapa sampai umur berapa, ya. Kemudian selain itu, gitu ya, bahwa demografis ini juga sampai memperhatikan pada pendapatan, aspek ekonomi, gitu ya. Dari penghasilan berapa sampai penghasilan berapa. Kemudian selain itu juga aspek demografis berbicara tentang, ya, katakanlah itu lifestyle, atau itu mungkin lebih relevannya di dalam psikografis, ya, dari gaya hidup, gitu ya. Pokoknya di dalam segmentasi itu ada tiga kata kunci: geografis, demografis, dan psikografis. Lalu targetnya seperti apa? Target penjualan di dalam 1 tahun pertama, 1 bulan pertama. Biasanya kalau menawarkan produk-produk baru itu tidak langsung menyasar pada keuntungan dalam dalam bentuk materi, tetapi minimal ada apa? Ada awareness daripada konsumen. Ada brand awareness yang melekat di dalam benak mereka, gitu ya. Kemudian positioningnya itu ditentukan. Oh, misalkan di sini saya mencontohkan tempe crazy. Positioningnya adalah kalau tempe-tempe atau keripik-keripik tempe yang lainnya itu levelnya sampai 5, kita menghadirkan sampai level ke-20, gitu. Ini sebagai contoh ya. Jadi ada positioning yang tegas dan jelas dari produk yang kita tawarkan. Selanjutnya, diferensiasi produknya. Ceritakan bahwa produk ini beda dengan keripik yang lain karena kemasannya boleh, karena temanya boleh, karena komunikasinya, story-nya, harganya, atau filosofinya boleh. Jadi coba ditunjukkan atau ditonjolkan aspek keunikan, ya, atau diferensiasi dari produk yang kita tawarkan. Kan seperti itu. Kemudian, selanjutnya, strategi komunikasi pemasarannya seperti apa? Dalam strategi pemasaran bisa menentukan taktik yang digunakan. Misalnya kelompok A akan menjadi strategi promosi produk dengan menggunakan taktik membuat konten di media sosial TikTok dan lain sebagainya. Intinya apa yang tadi saya sampaikan, strategi di sini teman-teman coba terapkan minimal 2 konsep saja. Apakah itu AIDA, AIDMA, atau AISAS. Dibuka ya materi-materi sebelumnya. Kemudian produk ini diidentifikasi juga bagaimana konversi dari 4P menjadi 4E. Bagaimana produk itu bisa menghadirkan experience, gitu ya. Dari produk bisa menghadirkan pengalaman. Bagaimana daripada price, gitu ya, itu bisa menghadirkan exchange, gitu. Sehingga orang tidak lagi mempertimbangkan pada mahal dan tidaknya produk, ya, mahal dan tidaknya harga, tetapi ada pertukaran yang memang itu disepakati karena ada value yang dimiliki oleh produk yang kita tawarkan. Bagaimana juga dari promotion itu dikonversikan menjadi engagement tadi, promosi yang menghadirkan ikatan antara penjual dengan konsumen, kan seperti itu ya.
dan lain sebagainya. Nanti teman-teman silahkan dimodifikasi dengan kelompoknya. Strategi komunikasi pemasarannya seperti apa nih, gitu ya? Apakah menggunakan konten brosur, poster, gitu ya? Terlebih kita berbicara di dalam konteks digital marketing communication. Tentu strategi-strateginya berbasis digital ya. Kita sudah tidak lagi, ya boleh menghadirkan strategi yang sifatnya konvensional, tapi itu sifatnya tambahan atau pelengkap. Justru aspek digitalnya yang saya ingin lihat di sini. Kemudian pemilihan media. Boleh teman-teman menggunakan beberapa media. Yang saya sangat sukai itu kalau teman-teman jelas menjelaskan sampai spesifik. Kalau teman-teman menggunakan Instagram, gitu ya, itu kan ada beberapa fitur. Ada fitur Reels-nya, ada fitur Insta Story-nya, ada fitur feed-nya. Nah, coba dari beberapa fitur itu dibedakan konten-kontennya. Oh, konten story-nya memposting tentang value ini. Dari Reels-nya memposting tentang value yang lain gitu ya. Sehingga itu nanti menjadi sebuah kekuatan untuk meyakinkan saya. Di sini kan teman-teman sifatnya itu adalah mencoba meyakinkan saya gitu ya sebagai investor gitu ya daripada promosi produk, promosi penjualan produk yang teman-teman susun dalam bentuk proposal gitu. Mungkin ada pertanyaan nanti Pak, boleh lebih dari satu media sosial yang digunakan? Boleh ya, tergantung dari segmentasinya. Segmentasinya anak muda, anak kuliahan. Oh, rata-rata menggunakan TikTok ya, menggunakan X gitu ya atau Twitter. Menggunakan Instagram, boleh gitu ya. Menggunakan WhatsApp. Oh, segmentasinya nih agak agak tua nih dilihat dari sisi umur. Ya, biasanya menggunakan Facebook atau menggunakan YouTube gitu ya, atau menggunakan WhatsApp. Silakan itu dikreasikan. Dan terakhir di sini ada keunggulan strateginya ya. Ceritakan tentang produk Anda yang menggunakan strategi yang efektif dan efisien. Ceritakan bagaimana caranya produk Anda bisa survive di tengah persaingan pasar. Misalnya keripik tempe crazy adalah niche market orang-orang pecinta tempe, namun tetap bisa menikmati tempe dalam sensasi rasa keripik. Atau masuk ke niche market orang-orang pecinta keripik yang ingin menemukan varian rasa keripik yang menantang. Boleh nanti ya ceritakan niche marketnya, kemudian value-nya seperti apa, masuk ke dalam zona red ocean strategy atau blue ocean strategy. Ini nanti akan saya share ya di LMS. Teman-teman tinggal mengadopsi daripada apa yang saya sampaikan, lalu dikembangkan, dikreasikan lagi ya. Untuk jumlah slide tidak saya batasi, selama teman-teman mampu mengkreasikan ya strategi-strategi digital marketing itu nanti akan menjadi poin plus gitu ya. Terlebih di dalam presentasinya harus clear, jelas ya, artikulasi, intonasi dan semua presentator saya harap teman-teman bisa hadir gitu ya. Open cam di dalam dokumentasi atau rekaman presentasi yang diunggah ke YouTube tadi. Oke, ada pertanyaan? Bapak, maaf Pak, ini saudara Mas Adi Pranata dia tanya, apakah boleh dikerjakan perorangan Pak tanpa kelompok? Ya, ini instruksinya kelompok ya. Jadi nanti Iya. eh karena begini yang saya temui juga ya. Coba dikerjakan sesuai instruksinya gitu ya. Jadi konsekuensinya sebetulnya kalau dikerjakan tidak mengikuti instruksi, konsekuensi terberatnya ya tidak mendapatkan nilai. Tapi kan saya tidak seperti itu gitu ya, tidak setega itu. Tapi nanti akan mendapatkan nilai dan itu nilainya ya nilai minimum. Gitu. Tapi diusahakan ya, apa susahnya. Dan teman-teman di semester-semester yang atas juga, walaupun ya terharang ruang dan jarak gitu ya, ruang dan waktu itu bisa berkolaborasi dan berkoordinasi gitu ya untuk
bekerja kelompok. Nah, mungkin nanti Mbak Fitri ya boleh dibantu saya untuk koordinatori ya di sebagai koordinator kelas membentuk kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Langsung membuat proposal dalam bentuk PowerPoint. Templatenya saya bebaskan, dikreasikan semenarik mungkin, tapi susunan materinya ikuti seperti ini ya, gitu. Misalkan latar belakang ini tidak cukup 1 slide, 2 slide, oke, silahkan boleh. Segmentasi ini tidak cukup 2 slide, 3 slide, boleh, gitu ya. Dan yang saya minta itu inti-intinya saja, poin-poinnya saja. Adapun penjelasan boleh. Tapi tidak dalam bentuk penjelasan teoritis banyak bahwa segmentasi adalah ya tidak menjelaskan apa definisi atau pengertian ya. Saya tidak membutuhkan dan tidak menginginkan itu. Yang saya inginkan adalah hasil analisa kelompok teman-teman di sini. Pemikirannya gitu ya. Bukan definisi-definisi. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, kelompok ya. Ada lagi teman-teman yang ditanyakan dari penjelasan saya tentang pengerjaan UAS di sini. Berarti ada sekitar 2 minggu lebih gitu ya. Maksimal tanggal 4 Agustus jam 12 malam itu disubmit maksimal. Tapi ya lagi-lagi ya kalau mahasiswa itu banyak alasan ya submit di waktu terakhir jaringannya. Lalu saya mudah untuk mengembalikannya itu ya pertanyaan seperti itu. Kenapa submit di waktu-waktu terakhir gitu? Kan logiknya seperti itu ya logikanya. Jadi teman-teman nanti anggota kelompoknya wajib submit secara perseorangan ke LMS. Dan teman-teman semuanya, ini juga merupakan vikon kita terakhir ya di mata kuliah ini. Saya mohon maaf ya, belum maksimal di dalam menyertai dan katakanlah itu ya, membimbing teman-teman gitu selama 1 semester ini. Tapi mudah-mudahan kalau teman-teman itu rajin untuk buka daripada video pembelajaran yang disampaikan gitu ya di dalam LMS, itu sudah cukup untuk memberikan pengantaran dasar ya, pengantar dasar gitu tentang apa yang dimaksud dengan digital marketing communication ya. Ada beberapa konsep dasar di sana. Kita dikenalkan dengan konsep 4P ya. Kemudian ya banyaknya AIDA, AIDMA gitu ya. Sampai ada niche market ya. Ada pembahasan yang belum saya ulas itu ya tentang media. Media yang sifatnya multi channel dan omni channel kan seperti itu. Jadi media-media itu kalau multi channel itu 2 media yang saling terhubung gitu ya. Tapi kalau omni channel itu lebih dari 2 media dan itu saling terhubung. Contohnya, si konsumen itu berkontak kepada perusahaan kita menanyakan sebuah produk dari TikTok. Tapi dari TikTok itu bisa terhubung ke Instagram, ke WA, ke website dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan omni channel. Nah, teman-teman, mudah-mudahan ya dari apa yang kita pelajari selama 1 semester ini, setidaknya gitu ya, setidaknya teman-teman memiliki pemahaman dan gambaran tentang digital marketing communication. Bahwa digital marketing communication ini adalah suatu soft skill di mana kita berusaha menjadi komunikator yang ahli untuk melakukan persuasi, gitu ya, persuasi kepada calon konsumen tentunya. Nah, biasanya di dalam mengoptimalkan kemampuan atau soft skill digital marketing ini tentu ada beberapa poin-poin tambahan gitu ya. Dan nanti akan kita pelajari di mata kuliah yang lain. Salah satunya copywriting digital. Nanti akan bertemu sama saya lagi atau mungkin sama Pak Anggoro. Nah, copywriting digital itu juga sebagai suatu tools untuk melengkapi dan memperkuat daripada soft skill digital marketing communication ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman di sini tidak ada yang ditanyakan, ya. Selamat gitu ya, membentuk kelompok maksimal 5 orang per kelompok. Selamat mengerjakan mini projectnya untuk UAS, gitu ya. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di semester yang akan datang
dengan mata kuliah yang berbeda. Ya, mohon dimaafkan segala salah dan hilap dari saya ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, sukses dan diberikan kelancaran dalam semua aktivitas. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Terima kasih, semangat. Pak.